Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu di soal figural analogi. Nah, jika tadi kita telah membahas soal figural lanjutan, yaitu kita menebak gambar selanjutnya. Nah, di figural analogi ini juga kita sama menebak gambar selanjutnya. Tetapi bedanya di sini nanti kita diberikan dua gambar. Dua gambar yang saling berkaitan. Berkaitan nanti kedua gambarnya. Misal di sini gambarnya lingkaran hitam, di sini lingkaran putih. Nah, di sini tuh ada suatu pola yang mengaitkan antara gambar satu dan gambar dua. Nah, si pola inilah yang akan kita terapkan pada gambar selanjutnya. Jadi kalau misalkan di sini ada kotak hitam, nah di gambar 3 ini ada kotak hitam, nah di gambar 4 tuh gambar apa sih harusnya? Nah, kita harus menerapkan pola yang ada di sini. Pola yang ada di gambar satu dan 2. Di sini bundaran hitam jadi bundaran putih. Oh, berarti warna hitam akan berubah jadi putih. Nah, di sini kita terapkan pola yang ada di sini. Berarti kalau di sini ada kotak hitam, di sini bakal jadi kotak putih. Kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh dari soal figura analogi itu seperti apa ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari soal analogi. Biasanya di soal ini tidak hanya satu objek, melainkan lebih dari satu objek, seperti pada contoh ini. Di sini ada berapa objek nih? Satu, yaitu lantai ya. Dua, yang bola hitam ini. Kemudian tiga, yang kotak di atas ini. Nah, objek-objek ini, lihat nih. Yang satu ini, objek yang pertama, tidak berubah ya. Jadi lantainya nggak berubah di sini. Nah, berarti nanti di objek satu ini juga di lantai yang ini nggak berubah harusnya. Kayak gitu. Oke, di sini juga nggak berubah ya di optionnya. Berarti benar semua nih. Kemudian objek dua nih, di bola hitam ini yang awalnya di tengah, sekarang pindah menjadi ada di sebelah kanan. Nah, berarti di sini telepon ini yang merupakan objek dua juga harusnya pindah jadi ada di sebelah kanan. Dan warnanya tetap berwarna putih ya. Karena di sini tidak ada perubahan warna. Bola hitam ini tetap berwarna hitam juga ya di sebelah kanan. Nah, berarti ini harusnya warna putih juga nih gambar teleponnya. Berarti yang A salah ya, karena warna hitam. Yang ini putih, oke, ini salah hitam. Ini putih, oke, ini salah hitam. Nah, jadi jawabannya antara B dan D nih. Kita lihat juga lagi nih selanjutnya. Di sini awalnya tidak ada bola putih. Nah, sekarang di sini tiba-tiba jadi ada bola putih. Warnanya berkebalikan dengan warna hitam. Nah, berarti nanti otomatis di sini yang awalnya tidak ada telepon hitam, sekarang harus jadi ada telepon hitam. Ingat warnanya harus berkebalikan sesuai dengan ini. Yang ini asalnya warnanya hitam jadi putih kan? Berarti yang ini awalnya putih harusnya di sini jadi warna hitam. Nah, berarti ini hitam, hitam. Oke, dua-duanya hitam. Sekarang ini kotak ini. Awalnya kotak ini hanya seperempat. Nah, sekarang jadi setengah nih, memanjang. Nah, ini juga sama. Asalnya kotak putih ini juga seperempat. Dan ini harusnya juga jadi memanjang. Jadi setengah dong harusnya. Nah, jadi kalau ini kelebihan ya. Ini 3/4 yang ini. Salah nih. Yang D salah berarti. Itu jawabannya adalah yang B yang tepat. Yang panjang kotak ininya tinggal setengahnya. Oke, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada 3 objek ya. Objek pertama ini, objek kedua adalah ini, dan objek ketiga adalah ini. Nah, kita lihat di objek satu apa yang terjadi. Di objek satu ini ada perubahan warna. Nah, secara analogi, maka kita akan mengatakan ini adalah objek satu, ini objek dua, dan ini objek tiga. Sehingga nanti di sini bisa kita isi. Yang pertama di sini terjadi perubahan warna. Yang awalnya hitam jadi putih. Nah, berarti segitiga ini harus berubah warna dong. Jadi segitiga hitam. Ya kan? Nah, kemudian di kedua, objek kedua ini yang di tengah dia nggak berubah jadi apapun. Berarti analoginya di sini juga harusnya nggak berubah jadi apapun, tetap kayak gini. Kemudian di objek ketiga, lihat, awalnya dia cuma satu garis. Sekarang di sini jadi dua garis. Nah, begitu juga di sini. Di objek ketiga yang di sini kita harusnya di sini jadi ada dua garis. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, jadi seperti itu ya untuk mengerjakan soal analogi figural ya. Kita tinggal lihat per objeknya. Kita lihat di dua gambar ini per objeknya, kemudian apa sih pola yang terjadi? Apakah itu berubah warna? Apakah itu berubah posisi? Apakah itu sebuah rotasi? Dan lain-lain. Nah, pola-pola tersebut kita terapkan pada gambar selanjutnya untuk mengetahui gambar yang ditanyakan ini. Ya, kayak gitu. Nah, di contoh selanjutnya kita lihat nih. Ini adalah contoh yang menggunakan rotasi di sini.
Pertama, kita namain ini objek 1, ini objek 2. Nah, kira-kira di gambar kedua ini mana yang objek 1? Yang ini dong, 2 yang ini ya. Nah, perhatikan, objek 1 di sini dia berubah posisi. Nah, berarti di sini kan objek satunya yang ini, berubah posisi. Yang awalnya di atas, sekarang jadi ada di bawah. Berarti si segitiga ini juga harusnya ada di bawah di sini. Nah, tapi lihat bentuknya di sini berbeda dengan yang di sini. Dia dirotasi. Nah, berarti si segitiga ini juga harus kita rotasi. Jadinya seperti ini. Dia ada di bawah dan dirotasi. Oke. Kemudian ini si Gunung Tangkuban Parahu ini. Nah, kita lihat objek kedua ini awalnya kayak gini. Terus dia ada di bawah. Terus dia sekarang jadi ada di atas. Nah, berarti si objek 2 di sini yang awalnya di bawah harusnya sekarang ada di atas. Tetapi bentuknya nggak seperti ini. Salah kalau seperti ini. Karena di sini dia melakukan rotasi. Yang awalnya seperti ini, seperti mangkok, sekarang jadi seperti Gunung Tangkuban Perahu. Nah, berarti ini juga gitu. Yang awalnya kayak gini, berarti nanti gambarnya jadi kayak gini kalau kita rotasi. Oke. Kemudian, yang awalnya tidak ada objek di sini, jadi ada objek baru. Nah, ini adalah penambahan objek. Ya udah, berarti di sini kan awalnya nggak ada objek nih. Nah, sekarang di sini jadi ada penambahan objek. Objeknya apa? Objeknya adalah kita lihat di sini. Di sini ternyata adalah seperti mangkok, seperti yang ini. Seperti objek 2, cuman berwarna putih dan lebih kecil. Nah, berarti ini juga gitu. Ini harus sama, penambahan objek itu harus sama seperti objek 2, yaitu ini. Nah, tapi harus lebih kecil dan berbeda warna. Lebih kecil, tapi berbeda warna. Berarti warna hitam. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, jadi intinya untuk mengerjakan analogi berjenis figural berjenis analogi ini adalah kita melihat per objek dan kemudian kita lihat polanya dari objek 1 ke objek 1, objek 2 ke objek 2, terus ada penambahan objek dan lain-lain. Nah, ketika kita sudah mendapatkan polanya, barulah kita terapkan pada pertanyaannya. Maka kita akan mendapatkan jawabannya. Seperti itu ya, untuk mengerjakan soal figural berjenis analogi ini.